Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji serta syukur seharusnya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, kenikmatan yang begitu besar, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menuntut ilmu, ya, ini semua adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sudah sepatutnya kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah dari penerbit Kitabul Ilm, buah karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari Kitabul Ilm ini, dan kita sudah masuk ke babul awal, al-babul awal fi ta'rifil ilmi wa fadlihi wa hukmi talabihi, ya. Yaitu tentang bab yang pertama, yaitu bab pengertian ilmu, keutamaannya dan hukum menuntut ilmu, ya. Di dalam bab ini ada tiga pasal, ya. Wa fihi thalathatu fusul, ya. Al-faslul awal ta'riful ilm, ya. Pasal yang pertama adalah pengertian atau definisi ilmu. Wal faslul tsani fadailul ilm, ya. Pasal yang kedua adalah keutamaan ilmu, ya. Wal faslul tsalits hukmu talabil ilm, hukum menuntut ilmu. Dan kita akan masuk ke pasal yang pertama. Al-faslul awwal ta'riful ilm, definisi atau pengertian dari ilmu. Lughatan naqidul jahl wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu secara lughah atau secara bahasa berarti lawan dari kata al-jahl. Lawan dari kata al-jahl yaitu bodoh, ya. Berarti ilmu itu lawan dari kebodohan, ya. Wa huwa yakni idrakus syai', ya. Mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sesuai dengan realita yang sebenarnya. Idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti, ya. Jadi mengetahui sesuatu sesuai dengan realitanya, sesuai dengan kenyataannya, ya. Dengan pengetahuan yang pasti. Dan ilmu ini dibagi menjadi dua, ya.
Yang pertama daruri, yaitu pengetahuan atau ilmu yang dapat diperoleh secara langsung oleh panca indera kita, ya. Tanpa harus melakukan penelitian atau tanpa harus mendatangkan dalil dan lain sebagainya, ya. Contohnya adalah seseorang mengetahui bahwasannya api itu panas, ya. Api itu panas. Nah, ini adalah ilmu daruri, ya. Kemudian ada juga ilmu nazari, ya. Ilmu nazari, ya. Yaitu pengetahuan yang hanya bisa diperoleh dengan melakukan penelitian, ya. Atau dengan mendatangkan dalil-dalil, ya. Seperti misalnya pengetahuan tentang wajibnya niat dalam berwudu, ya. Wajibnya membasuh, ya, bagian-bagian wudu, ya, yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, seperti membasuh wajah, ya, misalnya. Nah, ini didapatkan dari nazari, dari penelitian atau dari dalil-dalil yang kita peroleh, ya. Adapun tingkatan ilmu, pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, adapun tingkatan dari ilmu pada diri seseorang ini ada bertingkat-tingkat, ya. Ada bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah al-yaqin, ya. Al-yaqin, yaitu menetapnya ilmu pada hati seseorang, ya. Menetapnya ilmu pada hati seseorang, ya. Dan ini dibagi menjadi 3, ya. Ada ilmul yaqin, ya. Ada ainul yaqin, dan ada haqqul yaqin, ya. Ilmul yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Ada 3, ya. Bagaimana gambarannya ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, ya. Saya beri contoh. Gambarannya adalah ketika seseorang mengetahui bahwasannya di belakang bukit ini ada mata air, ya. Berdasarkan informasi yang dia peroleh, ya. Maka ini disebut ilmul yaqin, ya. Lalu ketika orang tersebut mendatangi tempat itu, mendatangi mata air tersebut, dan dia melihat sendiri, memang betul ada mata air di balik bukit, ya. Maka ini disebut ainul yaqin, ya. Dan apabila seseorang meminum air dari mata air tersebut, ya, maka ini disebut haqqul yaqin, ya. Ini gambarannya, ya. Dan ini tingkatan ilmu yang pertama, yaitu al-yaqin. Tingkatan ilmu yang kedua yang ada pada diri seseorang adalah adh-dhann, ya. Adh-dhann, yaitu apabila seseorang mengetahui sesuatu yang mana kadar kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya, ya. Kadar kebenarannya lebih banyak daripada kadar kesalahannya, ya. Seperti misalkan dia ragu, ya, apakah ini halal atau haram. Akan tetapi sepertinya dia pernah mendengar suatu dalil, ya, yang menghalalkan hal tersebut. Maka dia dengan persangkaan kuatnya, karena dzan ini juga bisa dimaknai persangkaan yang kuat, ya, maka dia lebih memilih kalau ini adalah halal, sesuai dengan, ya, yang terbesit di dalam hatinya, bahwasanya dia pernah mengetahui dalil tentang kehalalan hal tersebut, ya. Maka ini disebut dzan, ya. Turun sedikit tingkatannya, di sana ada asyak, yaitu ragu-ragu, ya. Apa ragu-ragu ini? Ragu-ragu adalah seorang mengetahui sesuatu yang kadar kebenarannya sama dengan kadar kesalahannya, sehingga dia tidak bisa memutuskan, ya. Karena sama-sama, ya. Seperti misalkan, ya, seseorang di dalam sholat misalkan, ya, dia ragu-ragu apakah ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, sampai dia tidak bisa memutuskan, ya. Karena sama-sama kuat nih, sama-sama kuat. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan solusi pada hal tersebut, maka seseorang hendaknya memilih rakaat yang paling kecil, ya. Rakaat yang paling kecil, lalu dia menutup sholatnya nanti sebelum salam dengan sujud sahwi, ya. Ini tingkatan yang ketiga, ya, yaitu asyak. Turun
sedikit ada tingkatan yang keempat, yaitu al-wahm. Apa itu al-wahm? Al-wahm adalah seorang mengetahui sesuatu yang kadar kesalahannya lebih besar daripada kadar kebenarannya. Maka ini kebalikannya dari adh-dhann tadi. Kalau adh-dhann tadi, kadar kebenarannya lebih banyak daripada kadar kesalahannya. Adapun al-wahm, kebalikannya. Kadar kesalahannya lebih banyak daripada kadar kebenarannya. Seperti contohnya tadi, seorang ragu-ragu apakah ini halal atau haram, tapi ternyata dia lebih memilih haram, padahal ada dalil yang menyebutkan bahwasannya hal itu adalah halal, misalkan. Ini tingkatan yang keempat dari ilmu pada diri seorang. Kemudian yang kelima, di sana ada al-jahl. Al-jahlu. Apa itu al-jahl? Yaitu seseorang tidak mengetahui sesuatu. Tidak mengetahui sesuatu. Seperti misalkan, tatkala seseorang ditanya, kapan terjadinya perang Badar? Maka dia menjawab, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ini namanya al-jahl. Jadi ketika seseorang tidak mengetahui sesuatu sama sekali, maka disebut al-jahl. Dan tingkatan yang paling bawah, yang paling rendah adalah al-jahlul murakkab. Kalau tadi al-jahlul basit, kebodohan yang masih ringan tarafnya. Tingkatan yang paling bawahnya adalah al-jahlul murakkab, yaitu kebodohan yang berlipat. Kebodohan yang berlipat. Seseorang, apa itu al-jahlul murakkab atau kebodohan yang berlipat ini? Yaitu manakala seseorang tidak mengetahui sesuatu, dia tidak mengetahui sesuatu, tapi dia tidak sadar kalau dirinya tidak mengetahui, dan dia berpura-pura mengetahui sesuatu. Contohnya tadi ditanya, ketika ditanya kapan terjadinya perang Badar, lalu dia menjawab pada tahun ketiga Hijriah, padahal perang Badar terjadi di tahun kedua Hijriah. Maka ini disebut jahlul murakkab. Jahlul murakkab, dia mengumpulkan dua kebodohan. Disebut murakkab karena mengumpulkan dua kebodohan. Yang pertama, kebodohan kalau dia tidak mengetahui sesuatu tadi. Yang kedua adalah kebodohan ketika dia tidak sadar kalau dirinya tidak mengetahui. Bahkan dia berpura-pura kalau dia mengetahui sesuatu tersebut. Jadi ini disebut al-jahlul murakkab. Baik, pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kitab ini. Qala al-muallif rahimahullah, wa amma istilahan atau istilahan, adapun ilmu secara istilah, faqad qala ba'du ahli al-ilm, maka sebagian para ulama atau ahli ilmu menyebutkan definisinya, wa huwal ma'rifatu wa huwa dhiddul jahl. Yang dimaksud dengan ilmu secara istilah menurut para ahli ilmu atau para ulama adalah al-ma'rifah, yaitu pengetahuan, atau disebut juga dhiddul jahl. Wa huwa dhiddul jahl, lawan dari kata bodoh tadi. Wa qala akharuna min ahli al-ilm, dan sebagian lagi dari kalangan ulama menyebutkan atau berkata, innal ilma awdah min an ya'rifa. Sesungguhnya ilmu itu lebih jelas daripada sekadar seseorang mengetahui, lebih jelas daripada itu. Walladhi ya'nina huwal ilmu syar'i. Adapun yang dimaksud pada pembahasan kita adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah tentang ilmu syar'i. Apa itu ilmu syar'i? Qala al-muallif rahimahullah, wal muradu bihi ilmun ma anzalallahu ala rasulih minal bayyinati wal huda. Yaitu ilmu
tentang apa saja yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal bayyinati wal huda, ya, dari keterangan-keterangan dan juga petunjuk. Ya. Maka dari sini kita bisa ketahui, ya, bahwasanya sumber dari ilmu syar'i adalah, ya, Alkitab was sunnah, ya, Al-Quran dan as-sunnah. Ya. Fal ilmu alladhi fihi ats-tsana' wal madh huwa ilmu al-wahyi. Ya. Dan ilmu yang di dalamnya terdapat pujian, sanjungan adalah ilmu wahyu. Ya. Ilmu wahyu, ilmu syar'i. Ya. Yani ilmu ma anzalallahu faqat, yaitu ilmu yang Allah turunkan, ya, kepada Rasulullah SAW, ya. Dan beliau menyampaikan kepada kita. Ya. Di dalam ilmu tersebut ada pujian, ada sanjungan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya. Nabi SAW menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Ya. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya atau untuknya, maka Allah jadikan dia, ya, mampu memahami agama ini dengan baik. Ya. Maka ketika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, ya, ini artinya Allah ingin memuji dia, ingin menyanjung dia dengan ilmu agama yang dia peroleh, yang dia dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah jadikan dia orang yang memahami agama, orang yang mengerti tentang agama Allah Azza wa Jalla. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, ya, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi, ya, mereka semua tidak mewarisi kepada kita dinar, tidak juga mewarisi dirham. Wa inna mawarathul ilma. Yang mereka wariskan kepada kita adalah ilmu. Yang mereka wariskan kepada kita adalah al-ilmu. Dan ilmu di sini yang dimaksud adalah ilmu syar'i tentunya. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Siapa saja yang mengambilnya, ya, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar, bagian yang sangat banyak. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, ilmu yang di dalamnya ada sanjungan, pujian dari Allah Azza wa Jalla adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu tentang agama ini. Ya. Ilmu tentang apa yang Allah turunkan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melalui wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Ya, ini yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-muallif melanjutkan, qala al-muallif rahimahullah, wa min al-ma'lum anna alladhi warathahu al-anbiya innama huwa ilmu syari'atillahi Azza wa Jalla. Dan sebagaimana yang telah diketahui bahwasannya yang diwariskan oleh para nabi hanyalah ilmu syariah, ilmu syariat Allah Azza wa Jalla. Walaysa ghairahu, dan bukan selainnya. Bukan selain ilmu syariat. Jadi yang dibawa oleh para nabi dan rasul dan diwariskan kepada kaumnya, kepada umatnya adalah ilmu syariat Allah. Bukan selainnya. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا للناس علم الصناعات وما يتعلق بها. Para nabi dan rasul tidak mewariskan kepada umat manusia ilmu tentang perindustrian, tidak. Atau ilmu tentang teknologi dan lain sebagainya, tidak. Yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu agama, ilmu tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Bal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinata
wajada an-nas yu'abbiruna an-nakhl ay yulaqqihunaha. Qala lahum lamma ra'a min ta'abihim kalaman yani annahu la hajata ila hadha fafa'alu. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala beliau sampai di kota Madinah, dan kota Madinah ini dikenal sebagai kota penghasil kurma yang sangat luar biasa. Banyak sekali pohon kurma di sana. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam datang ke kota Madinah, beliau hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Wajadan nas, beliau mendapati manusia, orang-orang atau penduduk kota Madinah, mereka mengawinkan kurma. Kurma jenis ini dengan jenis ini, dikawinkan oleh mereka. Maka tatkala Nabi SAW melihat mereka dan bagaimana usaha mereka yang begitu menyulitkan mereka, maka Nabi SAW bersabda, atau mengatakan kepada mereka, la hajjata ila hadza. Kita tidak membutuhkan atau tidak perlu melakukan hal itu, kata Nabi SAW. Fafa'alu, maka mereka pun, penduduk kota Madinah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh atau apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan perbuatan tersebut. Mereka tidak mengawinkan kurma-kurma mereka. Wa tarakut talqih, dan mereka meninggalkan hal tersebut. Walakinnan nakhla fasadun, akan tetapi pada akhirnya kurma-kurma itu menjadi rusak. Pada akhirnya kurma-kurma itu menjadi rusak. Summa qala lahumun nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada mereka, antum a'lamu bi syu'uni dunyakum atau bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui terkait perkara-perkara dunia kalian. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Lihat ya ikhwah, pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Walau kana hadha huwa al-ilm alladhi alaihi ath-thana lakana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam a'laman nas bih. Andai saja atau seandainya ilmu tentang hal itu tadi, tentang mengawinkan kurma yang satu dengan yang lainnya, di dalamnya terdapat pujian dari Allah Azza wa Jalla, niscaya Rasul alaihi salatu wasalam adalah orang yang paling mengetahui tentang hal itu. Niscaya Rasulullah SAW orang yang paling mengetahui tentang hal itu. Lianna aktsara man yuthna alaihi bil ilmi wal amal huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling banyak dipuji oleh Allah Azza wa Jalla tentang ilmunya dan amalnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau tidak mengetahui tentang ilmu bagaimana mengawinkan kurma itu harus dilakukan. Ini menunjukkan kalau ilmu tersebut di dalamnya tidak ada pujian dari Allah Azza wa Jalla. Idzan fal ilmu syar'i huwa alladhi yakunu fihi tsana. Jadi kalau begitu, yang dimaksud dengan ilmu syar'i adalah ilmu yang di dalamnya terdapat pujian, sanjungan. Wa yakunul hamdu li fa'ilihi. Dan orang yang memilikinya mendapatkan pujian dari Allah Azza wa Jalla. Walakinni ma'a dhalika la unkiru an yakuna li'ulumil ukhra faidah. Akan tetapi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya tidak mengingkari bahwasannya pada ilmu-ilmu yang lain selain ilmu syariat, atau selain ilmu syar'i, ada faidahnya. Ada faidahnya. Beliau tidak mengingkari ada faidah, ada manfaat dari ilmu-ilmu selain ilmu syariat. Artinya apa? Ketika beliau menyebutkan hal ini,
bukan berarti secara langsung beliau itu mengingkari ilmu selain ilmu syariat, tidak. Ya. Artinya ilmu-ilmu selain ilmu syariat juga ada faidahnya, ya, ada faidahnya. Walakinnaha faidah dzat haddain. Ya. Akan tetapi faidah-faidah tersebut memiliki dua mata atau dua kemungkinan. Ya. In a'anat ala ta'atillahi wa ala nasri dinillahi wa intafa'a biha ibadullah fayakunu dzalika khairan wa maslahah. Apabila pada ilmu tersebut, ilmu selain ilmu syariat tadi, ya, apabila pada ilmu tersebut ya, membantu seseorang ya, untuk taat kepada Allah, ya, wa ala nasri dinillahi azza wa jal, ya, dan membantu untuk menyebarkan, menolong agama Allah azza wa jalla, dan bisa diambil manfaatnya oleh hamba-hamba Allah yang lain, ya, fayakunu dzalika khairan wa maslahah. Maka yang demikian itu terdapat kebaikan tentunya dan maslahat. Ya. Seperti misalkan ilmu tentang arsitektur. Ya. Nah, si arsitek ini menggunakan ilmunya untuk membangun masjid. Ya. Menggunakan ilmunya untuk membangun masjid. Maka ini bermanfaat untuk manusia tentunya. Ya. Bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya. Dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Selain ilmu syariat, maka tergantung pada untuk apa dia menggunakan ilmu tersebut. Dijadikan sebagai sarana apa dia menggunakan ilmu tersebut. Wa qad yakunu ta'allumuha wajiban fi ba'dil ahyan idza kana dzalika dakhilan fi qoulihi ta'ala. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahkan ya, boleh jadi mempelajari ilmu-ilmu selain ilmu syariat tadi itu wajib pada kondisi tertentu tentunya. Idza kana dzalika dakhilan fi qoulihi ta'ala, apabila ilmu-ilmu tersebut ya termasuk dari bagian dari kandungan ayat yang Allah sebutkan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka orang-orang kufar ya, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Ya. Misalkan seseorang membuat senjata-senjata ya, untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Misal ya. Maka apabila itu digunakan untuk berjihad, maka ini tentu ilmunya bermanfaat sekali. Ya. Atau seseorang menggunakan kemampuannya dalam IT, misalkan dalam ilmu komputer dan lain sebagainya, untuk menyebarkan dakwah. Ya. Maka ini pun sangat bermanfaat tentunya. Ya. Wa qad dzakara katsirun min ahli al-ilm anna ta'allum as-sina'at fardhu kifayah. Bahkan ya, telah disebutkan oleh sebagian besar ya, ahli ilm atau para ulama ya, bahwasannya mempelajari ilmu tentang perindustrian hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Yaitu apabila ada sebagian orang sudah mendirikannya, maka gugur bagi sebagian yang lain. Wa dzalika li'anna an-nasa la budda lahum min awanin yatbahuna biha. Ya. Yang demikian itu karena manusia membutuhkan alat-alat untuk mereka memasak. Ya. Membutuhkan alat-alat untuk mereka memasak seperti piring, gelas, dan lain sebagainya. Wa yashrabuna biha wa ghair dzalika min al-umuri allati yantafi'una biha. Ya. Jadi sebagian kalangan ulama ya, menyebutkan bahwa mempelajari ilmu tentang perindustrian seperti membuat gelas, membuat piring, ya, dan alat-alat masak yang lainnya, alat-alat minum dan lain sebagainya, ya, yang itu bermanfaat buat manusia, maka dihukumi oleh mereka sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah. Wa hadha mahallul jidali baina ahli ilm, dan ini ya, tempat perdebatan di antara para ahli ilmi. Ya. Wa ala kulli hal, ya, apapun itu, awaddu
an aqul innal ilma alladhi huwa mahallu thana huwa al-ilmu syar'i. Ya. Apapun hal itu, aku, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ingin mengatakan bahwasanya ilmu yang di dalamnya terdapat pujian, sanjungan dari Allah Azza wa Jalla, ya, adalah ilmu syar'i. Ya. Alladhi huwa fiqhu kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ilmu tentang bagaimana memahami atau memahami kitabullah, Al-Quran, ya, wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ada dzalika, adapun yang selain keduanya, selain yang tadi, ya, selain itu, fa imma an yakuna wasilatan ila khairin aw wasilah ila syarr. Ya. Adapun ilmu selain memahami Al-Quran dan memahami sunnah, ya, maka ini bisa jadi dua kemungkinan. Bisa jadi sebagai sarana untuk kebaikan, ya, maka itu bermanfaat tentunya bagi si pemilik ilmu tadi, ya. Dan bisa jadi juga menjadi sarana untuk keburukan, waliyadzubillah, ya. Dan ini pun menjadi musibah bagi pemiliknya. Seperti misalkan dia ahli dalam ekonomi, ternyata dia gunakan ilmunya, kepahamannya tentang ekonomi untuk korupsi, ya, memanipulasi data dan lain sebagainya, maka ini menjadi keburukan buat dia, ya. Menjadi keburukan buat dia. Fayakunu hukmuhu bihasabi ma yakunu wasilah ilaih, ya. Maka hukumnya, ya, tergantung digunakan untuk sarana apa ilmu tersebut, ya. Tergantung digunakan untuk sarana apa ilmu tersebut. Baik, pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita ambil faidah-faidah dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, bahwasannya ilmu secara bahasa adalah lawan dari kata jahal, lawan dari kata kebodohan, yaitu mengetahui sesuatu, ya, sesuai dengan realita dan kebenarannya, ya, secara mutlak, ya, dan secara pasti, ya. Yang kedua, faidah yang kedua, bahwasannya ilmu pada diri seseorang itu memiliki beberapa tingkatan, ya. Tadi yang paling tingginya adalah al-yaqin, kemudian al-dhann, kemudian asyak, kemudian al-wahm, kemudian al-jahlul basit, dan al-jahlul murakkab, ya. Kemudian faidah yang ketiga, ilmu secara istilah adalah ma'rifah, yaitu pengetahuan tentang sesuatu, ya. Faidah yang keempat, yang dimaksud dengan ilmu syar'i adalah ilmu tentang wahyu, ya. Ilmu tentang wahyu, yakni sesuatu atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik berupa kalamullah Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka itu yang dimaksud dengan ilmu syar'i, ya. Kemudian faidah berikutnya, ya, ilmu yang pemiliknya disanjung oleh Allah Azza wa Jalla adalah ilmu syar'i, ya. Ya. Ilmu yang pemiliknya disanjung oleh Allah Azza wa Jalla adalah ilmu syar'i, ya. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memahami ilmu syariat ini, ya. Ini suatu kebahagiaan tersendiri, ya. Karena tidak semua orang, ya, sama Allah dipilih siapa-siapa saja yang Allah kehendaki untuk mampu memahami tentang agama ini. Dan ini sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla tentunya, ya. Kemudian yang kelima atau manfaat yang terakhir, ya, selain ilmu syar'i, ya, selain ilmu syar'i, apakah ada manfaatnya? Ada manfaatnya, ya. Tapi tergantung digunakan untuk sarana apa ilmu tersebut, ya. Kalau si pemiliknya menggunakan ilmu tadi, ilmu selain ilmu syariat Allah, ya, misalkan ilmu IT tadi, ya, misalkan, atau ilmu desain dan lain sebagainya, ya, dia gunakan untuk menolong agama Allah,
dia gunakan untuk memberikan manfaat-manfaat bagi manusia, ya, maka ini baik buat dia. Adapun apabila dia gunakan untuk keburukan, untuk kejahatan dan lain sebagainya, maka ini pun akan kembali kepada dia. Ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita pemahaman tentang agama ini dan memudahkan bagi kita untuk mampu menuntut ilmu syar'i dengan baik. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayah kepada kita, hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menguatkan iman kita, ya, menguatkan keyakinan kita kepada agama ini. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menutup usia kita dengan kalimat la ilaha illallah. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.